tiba-tiba Yasminnya ada yang nanyain tuh. Ngapain kamu di sini? Nah, itu karakter-karakter kayak gitu ya, karakter-karakter ke bawah nggak sih ke kehidupan sehari-hari? Enggak lah, amit-amit ya ampun, nggak mau. Pokoknya dia khawatir banget sama Romeo karena dia udah sayang sama Romeo sebagai kakak ya. Terus ya dia khawatir lah, dia lihat di berita pesawatnya hilang kontak, cari tahu sebenarnya apa yang terjadi nih gitu. Makanya ya dia ngebut biar cepat sampai bandara. Itu pengen tahu tuh waktu syutingnya beneran nyetir? Lah, aku nggak bisa nyetir. Jadi itu mobil diam di parkir, digoyang-goyangin. Oh, gini. Yo Gen Fam, balik lagi bareng Reza di sini. Bareng Rio di sini. Kita nongkrong bareng di Playroom. Welcome to my room. Yo, suasananya beda. Beda ya? Lagi, berbeda lagi. Kayak di kafe ini. Kayak di kafe ini. Wah, kafenya. Kayak palsu. Kafe sejuta umat ini mah. Kafe sejuta umat. Iya. Dan kita ada di tempat ini. Iya. Kafe yang sering ada di layar kaca. Layar kaca. Pasti yang suka nonton sinetronnya tahu lah. Tahu. Tidak asing ya. Tidak asing, dan kita nongkrong sudah ditemani dengan Pemerannya. pemerannya langsung. Kita sudah kedatangan Kenny Austin dan Lea Lea Aceh. Selamat datang. Thank you. Apa kabar? Guys. Lea? Baik. Baik. Makasih loh, lagi sibuk-sibuk Iya. nyempetin. Ya. Ada budgetnya kan nih, jadi aman. Sebelum kita ngobrol dengan kedua aktris dan aktor ini, kita mau masuk dulu segmen yang berikutnya, yaitu Gogon, gosip-gosip underground. Oke. Jadi di sini teman-teman Gen Fam yang mungkin suka nonton Cinta Yasmin sering ngedengar gosip-gosip tentang Kenny atau Lea. Oke. Nah ini kita akan tanya langsung ke orangnya, langsung. bener atau enggak kayak gitu. Oke. Coba aja, gosip yang pertama apa aja? Kenny adalah fans berat Pratama Arhan, benar gak? Apa ya? 50-50 lah, karena sebenarnya gue nggak terlalu ikutin juga kan. Cuma waktu itu kan headline berita itu lagi sering muncul Arhan gitu kan. Jadi kalau ditanya soal timnas, ada yang apa yang di kepala gue pertama kali pasti gue pikiran Arhan gitu. Tapi kalau soal ngefansnya, ya gue kagum lah ya. Apa dia soal kapten ya? Ya. Gue juga kurang tahu sih. Jadi sebatas itu doang. Jadi kalau mau dibilang ngefans Berarti apa bukan enggak ya? fans berat ya kan? Not really lah. Sekedar fans aja gitu. Bisa fans aja. Nonton timnas suka tapi kan? Kenapa? Nonton timnas suka. Ngikutin headline beritanya aja sih. Kayak Timnas highlight menang, beritanya, beritanya. seputaran itu doang. Tapi kalau untuk ikutin jarang sih, lagi streaming gini susah ya. Iya. Nah ini dikit nih pengen tahu nih. Kemarin pelatih timnas ganti tahu ya? Ini itu tahu. Itu tahu. Gimana perasaannya? Ya nggak tahu ya ini bener apa nggak. Cuman kan kalau yang gua baca kemarin itu kan si STY itu masih ada sisa kontrak ya sebenarnya ya. Tapi yang di-terminate gitu ya. Ya kalau gua pribadi sih gua berharap dia bisa menyelesaikan tugasnya sih. Gua rasa dia pelatih yang potensial. Tapi nggak tahu, mungkin ketua PSSI punya penilaian sendiri. Mungkin menurut ketua PSSI itu paling baik buat timnas ya kita Kenapa coba enggak ikutin gitu aja. ya? Kenapa enggak? Why not? Oke, gosip yang kedua ini buat Lea nih. Lea katanya bener sering disebut mirip Manohara. Iya, banyak yang bilang aku mirip Manohara muda. Oh, Manohara muda. Iya. Itu Tapi biasanya siapa tuh yang bilang? biasanya fans-fans sih. Kayak atau enggak misalnya aku post TikTok terus orang-orang pada komen, ih mirip Manohara pas masih muda gitu. Banyak yang bilang gitu. Ini Gen Z yang belum tahu Manohara, ini ada nih gambarnya nih. Ada gambarnya. Ada di sini nih. Ini ada gambarnya ya. Aku awal dibilang mirip Manohara, aku nggak tahu Manohara nggak tahu siapa. ya? Terus aku search siapa nih Manohara. Tuh aku search di Google, terus kayak aku lihat mukanya, ya sedikit lah mirip sedikit menurut aku. Tapi Kayak emang ada- mirip sih Gen Fam ya. Ada fitur-fitur yang mirip dikit, tapi nggak sih. Fitur dan Mirip apa? fasilitas yang mirip. Fasilitas yang mirip. Bentuk mukanya sih menurut aku. Iya kayak- mungkin ya. Iya. Tapi emang mirip sih. Tapi nggak punya darah Malaysia. Enggak. Oh, Nggak ada ya. Ah, Manohara Malaysia ya? Bukan dia orang Malaysia. Indonesia yang dinikahin sama orang Malaysia? Bukan. Malaysia. Tapi aku sering dimiripin. Sering banget, bukan cuma sama Manohara doang. Kayak muka aku pasaran deh. Enggak juga. Sering banget. Masalahnya bagus tapi. Aku pasaran soalnya bukan Manohara doang, banyak. Aku mirip Manohara banyak. Oke, gosip kedua. Ini Kenny lagi. Kenny pernah kesulitan dapat kerja katanya, sampai hampir memutuskan
kerja di pabrik sesuai jurusan kuliahnya, benar nggak? Ini tahu dari mana sih? Waduh. Kita riset jadi Dibuat. punya tim litbang ya. Sedetail itu. Apa ya? Dulu sebenarnya kan emang secara pendidikan kuliah juga S1 teknik mesin kan. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan dengan apa yang gua kerjain sekarang gitu. Dulu nih kapan ya? Hah? Dulu nih kapan? 2000, angkatan 2010 kebetulan. Masih SD mungkin ya. Ya Allah. Lulusnya 2016. Gua masih 4 tahun. Oh masih 4 tahun. Ya. Berapa? 4 tahun. 2010. Teknik mesin. Teknik mesin, S1 teknik mesin. Jadi emang waktu itu kebetulan bokap itu kerja di pabrik ekspor impor karet. Jadi ada karet yang diproduksi terus diekspor itu dapat bal. Jadi kalau yang balok itu namanya bal. Iya, iya. Nah dulu sempet kepikiran tuh mau kerja di lapangan di pabrikan itu karena emang sesuai dengan jurusan lah, bidang. departemen teknik mesin gitu kan. Tapi akhirnya waktu itu sempet diajakin jadi modeling setahun di Jakarta. Itu jujur buat gue itu nuntanan tuh gak jelas. Akhirnya setelah setahun di Jakarta baru cobain acting sampai sekarang. Menurut gue ini lebih cocok buat gue, Cocok, gue ya, karena secara tinggi badan juga gue kalah lah sama model-model yang ada di Jakarta ya. Amannya mungkin sekitar 183 tingginya. Gue tuh cuma 176. Tapi katanya bener kan pernah ikut Liga Basket? Ya, itu Liga Basket itu dulu pas SMA. SMA. Ternyata memang udah sporty dari dulu ya. Dari dulu. Tadi kan katanya kuliah teknik mesin ya. Walaupun sekarang profesi tidak sesuai dengan jurusan tersebut gitu ya, itu ada nggak sih yang kepake gitu? Misalkan kalau motor atau mobil rusak gitu. Jadi nggak usah ke bengkel maksudnya. Properti rusak benerin sendiri ya. Nggak segitunya. Nggak segitunya. Tapi sebenarnya satu kan sebenarnya belajarnya tuh lebih ke mendesain ya, sama menghitung fisikanya. Oh iya. Kalau lebih ke yang Ada rumus lapangan yang itu diingat D3. Rumus ada sih, Coba sebutin. hukum Newton. Jadi podcast pendidikan. F sama dengan M kali A, masa kali Wede. percepatan. Itu salah satunya. Jerome Pelin bisa jadi ada saingannya kalau dia bikin Nah, kalau itu gua kalah. Ya, gua yakin dia lebih ngerti dari gua. Oke. Oke, gosip selanjutnya buat Lea. Katanya pernah dimarahin karena nggak cocok suaranya buat karakter antagonis. Benar itu? Sebenarnya bukan dimarahin, cuman dikasih tahu untuk melatih vokal lah ya, karena untuk menjadi seorang antagonis dan suaranya cempreng itu nggak nyambung, kayak jadinya kayak anak kecil. Sedangkan di sini karakter aku adalah orang yang udah dewasa dan udah bekerja juga gitu. Tapi kan aku juga masih dalam masa pertumbuhannya, jadi ya suaranya sebenarnya kadang kayak anak kecil, apalagi kalau teriak. Kan aku karena karakter antagonis jadi sering teriak-teriak gitu kan, teriak-teriak nggak jelas. Nah aku kalau teriak-teriak tuh otomatis suaranya jadi lebih, pitch-nya lebih tinggi gitu tone-nya. Nah, Lebih terus melengking ya? Iya. Terus sutradara kasih tahu kamu coba latihan vokal, karena kalau misalnya suaranya terlalu cempreng itu jadi nggak kelihatan galak, jadi nggak kerasa gitu Itu galaknya. dilakuin tuh latihan vokal. Iya, nantian. Dan ada perubahan kelihatan nggak? Kayaknya sih iya. Semoga iya. Semoga Nggak tahu iya. deh, coba penonton yang nilai. Oke. Itu tadi Gen Fem, gosip-gosip yang udah underground ya. konfirmasi ya. Konfirmasi Sama langsung. Kenny dan Lea ini. Kenny dan Lea. Kalau kita nonton Cinta Yasmin ya, saya mah ingat adegan Romeo, Dokter Romeo ini di bandara tiba-tiba disusulin. Iya. Disusulin. Kebut-kebutan ya. Kebut-kebutan, ada yang nyusulin kebut-kebutan ya. Nah kan Romeo mau berangkat itu punya insting nggak jadi berangkat kan? Nggak jadi berangkat itu. Nggak jadi berangkat itu. Demi Yasmin kan itu. Iya. Iya. Itu tuh milih jalanin amanat papanya bikin rumah sakit kan? Itu salah satu alasan. Ya, salah satu alasan ya. Tapi sebenarnya paling utama itu nggak bisa ninggalin Yasmin sih. Iya. Alasan itu hanya untuk menutupi alasan sebenarnya kan. Nggak juga sih. Emang Tapi alasan utamanya Yasmin kan. Itu ya. papa itu Bisa kedua nggak lah. berantem di sini nggak sih? lagi berdebat aja. Saya ke bawah karakternya. Tapi pernah mengalami ini nggak sih insting-insting near death experience kayak gitu? Kayak insting kayaknya nggak bakal Di kehidupan nyata Di gitu. kehidupan Kalau ini kan ceritanya di sinetron.
Enggak sih, gua nggak pikiran kayak gitu. Pikiran gua selalu positif sih untungnya. Mantap sekali. Enggak, kalau misalnya gua kepikiran kayak gitu, gua jadi takut ntar kan kemana-mana gitu, kayak banyak yang dipikirin. Itu, nah buat ini Lea nih yang jadi Alisa, bener itu pernah hampir kecelakaan gara-gara ngebut ngejar Romeo ke bandara? Iya sih, karena Alisa di situ ngebut dan pokoknya dia khawatir banget sama Romeo karena dia udah sayang sama Romeo sebagai kakak ya. Terus ya dia khawatir lah, dia lihat di berita pesawatnya hilang kontak. Terus dia jadinya khawatir dan dia pengen cepet-cepet ke bandara buat cari tahu sebenarnya apa yang terjadi nih gitu. Makanya ya dia ngebut biar cepet sampai bandara. Itu pengen tahu tuh waktu syutingnya beneran nyetir? Lah, aku nggak bisa nyetir. Jadi itu mobil diam diparkir, digoyang-goyangin. Oh, gini. Gitu. Terus dipasang kain gitu biar kelihatan. Soalnya kalau adegannya lihat itunya gitu ya. Oh itu ekstrim banget tuh. Ekstrim banget. Iya itu sampai ikut lain. deg-degan. Itu bukan aku. Aku pikir Lea ternyata bisa ngebut juga ya. Iya, Tapi emang keren juga. Aku nggak bisa nyetir, belum ada SIM. Aku belum punya SIM. Iya, belum boleh nyetir aku. Pengen jadi pembalap nggak? Ya orang belum punya SIM gimana jadi pembalap? Nah, kalau rencananya mau nggak gitu? Enggak sih, nggak ada sampai di pikiran sih. bandara tiba-tiba Yasminnya ada yang nanyain tuh. Ngapain kamu di sini? Nah, itu karakter-karakter Alisa. kayak gitu ya, karakter-karakter Iya, emang Alisa jutek itu. gitu, Alisa gitu. Iya. Kebawa nggak sih ke Kehidupan sehari-hari. Enggak lah, amit-amit ya ampun. kadang tombol switch-nya itu lupa gitu sih tiba-tiba. Enggak sih. Enggak ya? Ya, kadang-kadang Bawa beberapa Alisa. aktor aktris ada yang gitu ya. Iya. Oh lupa, Itu biasanya yang terlalu mendalami. terlalu mendalam. Kamu nggak mendalami berarti? Apa? Mendalam juga. Aku mendalami, tapi aku ada tombolnya. On, Mana off, tombolnya? on. Adalah, tersembunyi. Tapi pengen tahu nih, Kenny sama Lea gimana sih cara mendalami karakter yang diperankan masing-masing? Kalau mendalami karakter, aku susahnya itu pas awal-awal aja sih. Tapi karena sekarang udah 150-an. Jadi sekarang udah terbiasa dengan karakternya. Jadi kayak udah nempel gitu lah. Jadi aku tinggal nyalain tombol itu aja. Nih Alisa Lea gitu. Kalau awal-awal kan episode awal tuh udah nggak ada tombol Alisa tuh. Itu aku masih membangun tombol itu. Tapi sekarang udah terbiasa sama karakternya. Jadi ya udah. Jadi mudah sih. Oke. Nah, buat Gen Fam yang belum nonton Cinta Yasmin, mending nonton aja deh. Tayang jam berapa? Sekarang jam 1.15. 1.15. Iya. 21.15 setiap hari. Setiap Setiap hari hari. di RCTI. Di RCTI. RCTI. Jangan lupa Cinta Yasmin 21.15 di RCTI. Ada Kenny dan juga Lea sebagai Alisa. Nah, buat yang belum nonton, Buat yang belum nonton. kira-kira menurut kalian kenapa sih harus nonton ya? Menurut gua, ini itu masih bisa dibilang untuk usia remaja ya, karena mungkin kalau di judul-judul yang lain yang di RCTI itu udah pada menikah gitu. Nah kalau di sini itu ceritanya untuk si pemeran utamanya itu belum pada menikah, jadi masih adegannya tuh ya masih wajar-wajar dan Lucu-lucuan. tentunya ceritanya juga berbobot, kejadiannya cepat, padat. Jadi antara peristiwa yang satu dan yang kedua itu kejadiannya itu nggak dragging gitu. Jadi deng-deng-dengnya Bertele-tele cepat. gitu. Dan konfliknya juga nggak cuma satu. Jadi orang-orang pasti seru nontonnya, kayak tiba-tiba ada konflik lagi. Jadi orang-orang tuh makin, wih gimana nih, nyelesainnya gimana nih? Gitu. Makin terus rasa penasaran Iya. terus ya. Oke, itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kenny dan Lea. Kita sekarang mau main games dulu nih sama para aktris dan aktor di Cinta Yasmin ini di Quiz Disorder. Nanti Kenny sama Lea jawab barengan ya, dari dua pilihan yang kita kasih. Pilih salah satu. Oke. Oke. Yang pertama apa aja? Ini maksudnya ini ya. Pilih gitu. Pilihan satu atau pilihan dua gitu. Ini nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Ada Gitu. yang salah. Oke. Tapi nanti kita tanya Nanti mengapa. kita tanya alasannya. Alasannya, oke? Oke. Cinta sepihak atau hubungan tanpa status? Hubungan tanpa status. Buat sama satu. Hubungan tanpa status. Oke, kita tahan dulu. Pacaran sama mantannya sahabat atau sahabatan sama mantan pacar? Wah, Sama mantan pacar sih kalau gua. aku nggak dua-duanya. Dua-duanya. Oke, nggak apa-apa. Oke, dah. Lanjut. Terjebak cinta segitiga atau friendzone selamanya?
1, 2, 3. Friendzone. Friendzone selamanya. Kompak, B tadi ya. Pacar sempurna tapi posesif atau pacar cuek tapi mengekang? Atau tapi nggak terkekang? Aku pacar Cuek, sempurna. tapi nggak terkekang. Beda nih. Menarik Beda ya, nih. menarik nih, beda. Oke. Nah, jadi pemeran utama tapi dibenci atau jadi figuran tapi bikin heboh? Jadi figuran tapi bikin heboh. Iya. Oke, sama. Oke, nah kita bahas Kita bahas dulu nih yang satu-satu nih ya. Dari pertama dulu ya. Dua-duanya bareng ngejawab hubungan tanpa status. Kenapa? Kenapa? Jadi hubungan tapi nggak update status. Iya. Enggak dong, salah. Karena at least saling mencintai. Oke, Tanpa benar, status, benar. tapi at least dua-duanya pasti saling sayang walaupun nggak Emang ada nggak butuh status. kepastian itu? Sebenarnya zaman sekarang Sekarang. udah nggak zaman kayaknya. Status. Pengalaman banget. Enggak, tapi maksudnya at least dua-duanya tuh saling menyayangi, maksudnya saling merasa disayang. Kalau cinta sepihak kan berarti kita doang nih yang Apa nih? Ini, Wah, kena burung. sumpah tadi di baju gua. Ada sedikit Maaf guys, iklan. iklan, oke? Nah, Kenny tadi Force Mayor. Kenny juga hubungan tanpa status, kenapa kan? Kalau gua pengennya tuh sama-sama dapat feedback. Kalau cuma sepihak doang itu rasanya tuh nggak enak. Mutualisme lah ya. Iya, Setara ya. Harus simbiosis. Iya. Setara. Ya benar. Terus sahabatan sama mantan pacar, kenapa kan? Gue orangnya paling nggak mau ribut sama temen, apalagi sahabat. Jadi daripada gue nggak tahu ya, mungkin sahabat gue ada problemnya belum terselesaikan sama mantannya, tapi malah gue deket, ntar jadi bermasalah sama dia juga. Jadi gue mendingan stay out of trouble aja sih. Nah, Lea nggak pilih dua-duanya kenapa? Pertama pilihan A, pacaran sama mantannya sahabat. Itu unrespectful banget sih menurut aku. Itu melanggar girl code, apalagi sama cewek itu. Itu bad banget sih. Itu kalau ada orang kayak gitu aku nggak suka banget. Karena kecuali udah move on ya, move on terus orangnya ngomong baik-baik ke sahabatnya, itu nggak apa-apa. Terus yang pilihan B, sahabatan sama mantan pacar. Kebetulan mantan aku red flag banget, dan sekarang aku juga udah punya pacar, jadi kalau misalnya aku sahabatan sama mantan pacar juga nggak enak. Jadi nggak cemburuan sih, cuman lebih ke menghargai pacar aja. Ya. Oke. Terus yang ini kompak nih. Lebih kompak nih, friendzone Friendzone selamanya. selamanya. Daripada apa tadi? Jebak cinta Dari segitiga. cinta segitiga. Maaf nggak kebaca. Kita gue singgur. Karena Kenapa? apa ya? Rumit lah. Cinta itu harusnya cuma dua pihak gitu loh. Ini sampai 3 orang nih. Karena yang udah di- kusut Iya. pasti. Mereka sudah pusing juga di karakternya dengan cinta segitiga Makanya tadi ini. gue bilang Masa mau hidup juga gitu juga. Masa seumur hidup gitu Iya. juga ya bener. gue nggak mau cari masalah sama orang, jadi mendingan friendzone aja Friendzone. gitu. Ya. Ternyata semuanya hanya karakter di film ya, cinta segitiga itu. Gak dibawa-bawa. Terus lanjut. Pacar cuek tapi nggak mengakang ya. Nah ini beda nih. Iya. Nah, Tadi, Lea dulu deh. Ya, Lea dulu. Pacar sempurna tapi posesif. Aku milih pilihan ini, tapi aku mikirnya posesifnya tuh bukan yang sampai kayak kamu nggak boleh keluar rumah, Oh, kamu yang nggak boleh. toxic ya? Iya, nggak yang kayak gitu. Kayak posesifnya mungkin kayak nggak boleh keluar sama cowok, terus nggak boleh keluar malam-malam. Itu aku masih bisa terima lah, karena itu juga membantu aku menjadi orang yang lebih baik gitu. Kayak misalnya aku dilarang keluar malam, aku dilarang pokoknya melakukan hal-hal yang buruk, ya itu membantu aku juga menjadi orang yang lebih berkualitas, lebih baik gitu, dan menjaga diri aku juga sebagai perempuan gitu. Jadi protektif dan posesif beda. Iya. Ya. Kalau Nah, protektif. tapi aku nggak tahu nih konteks posesifnya tuh kayak gimana. Iya. Tapi posesif yang ada di otak aku tuh itu. Itu ya. Iya. Kenny, Kenny. cuek tapi nggak terkekang, Iya. bebas. Iya. Gue lebih seneng kalau misalkan gue dapet Open chance. relationship. Ya. Open lah. Open lah. Gue nggak begitu lah. Ya. Gue lebih seneng kalau misalnya pasangan gue lebih percaya sama gue percaya sama dia, gue juga nggak ngelakuin hal yang Dia nggak suka. dia nggak suka. Dan dia juga gue berharap nggak ngelakuin hal yang gue nggak suka. Gitu. Jadi Tapi saling percaya aja. lu mau pacar lu cuek?
Ya kan pilihannya itu tadi. Cuek atau ini atau apa tadi gitu loh. Daripada posesif gue nggak bisa. Daripada cuek, mending posesif. Tapi pernah nggak sih udah ngechat tapi dibalasnya lama gitu terus Iya, gelisah terus sendiri gitu? dijawabnya cuma Y gitu. Lu chat panjang terus jawab cuma Y. Ya kalau ngambek iya. Iya. Itu ngambek nggak? Kenapa? Kalau kayak gitu. Kalau lama nggak ngebales tuh maksudnya ngambek Kak? Guanya balasnya lama. Iya, dianya. Gua enggak. Dia juga enggak sih. Yang penting gua ngasih tahu kenapa alasannya gua balasnya lama. Kalau Lea gimana? Menurut cewek? Aku kalau bete yang jawabnya lama pasti. Oke. Dan jawabannya singkat pasti. Kayak gitu gua nggak Oke. bisa tuh. Enggak. Masih gemes gua akhir kata. Katanya pilih yang cuek. Ya cuek bukan berarti nggak balasnya pendek. Balik. Ntar off cam baru kita bahas deh. Terus jadi figuran tapi bikin heboh, bener kan? Iya. Iya, biar tetap hidup lah semua karakternya tetap hidup ya. Iya. Atau gimana? Biar lebih seru aja sih, karena berkesan biasanya juga ya, penuh iya berkesan. kalau misalnya perannya itu heboh, terus misalnya rame nih netizen, biasanya aku lebih semangat untuk syuting, untuk acting. Tapi kalau misalnya dibenci, dihujat, dikata-katain mulu, ya kadang sedih juga sih. Kayak kena mental juga lama-lama nih. Oh ya? Ya iyalah. Itu pernah kayak gitu gara-gara karakter di sinetron gitu sampai ada yang baper gitu sampai ngehujat. Iya iyalah. Apalagi aku antagonis di sini. DM IG banyak. Iya, komen TikTok, komen Instagram, apapun itu pasti ada yang ngebahas soal peran aku di sini. Misalnya bilang aku nggak suka kamu gitu. Tapi komennya di IG beneran gitu. Oh, di IG bener. Iya, jadi kan kayak Makanya hapus IG kalau nggak kuat. Atau Alah, bikin gua kuat. nama akunnya Alisa ya. Iya. Nah, kalau mau hujat ke ini Iya, aja. iya. Ini aja, ini jangan. Oh gimana? Apa tadi pertanyaannya? Itu Lupa. tadi. Jadi pemeran figuran tapi Dibenci, bikin heboh. daripada Pemeran utama tapi dibenci. oh, menurut gua lebih wow kalau misalkan jadi pemain figuran tapi show stealer. Oh Bisa apa? Menarik nonton. Menarik perhatian dari orang. Iya benar. Kalau peran utama menarik perhatian ya biasa lah. Iya. Itu aja. Itu wajar ya. Tapi kalau misalkan pemeran figuran saya jadi show stealer, ini nih yang ini nih gitu. Itu Dia yang berhasil ya. berhasil. Oke, mantap. Kayaknya menarik juga tentang pemeran figuran yang punya daya tarik yang bikin heboh di setiap sinetron atau di film. Kita mau tanya sekarang sama Lea dan Kenny. Film-film apa saja yang pernah ditonton ya, yang berkesan banget. Rekomendasi deh buat Gen Fam. Dari Kenny dulu lah. Dari Kenny dulu lah. Ini film Indonesia apa? Indonesia atau luar bebas? Apa ya? Satu doang nih. 5 Lima. boleh. Tadinya mau 200, cuma waktu Aduh 5, kebanyakan satu aja deh. Betul, boleh 3 lah. Terakhir yang malah promo film dia. Ini apa The Marriage Story. The Marriage Story. Nah, ini menurut gua dia memberikan gambaran yang penonton tuh bisa ikut ke dalam, jadi bisa merasakan perceraian antara suami dan istri. Waduh. Pertikaian antara Suami dan istri ya. Iya. Tapi itu untuk yang di atas umur lah ya. Udah tua gitu sih. Kan gua akan menuju ke sana. Katanya mau belajar jadi orang lebih baik. Kan harus nonton yang begitu. Masa mau belajar jadi orang yang lebih baik nonton perceraian? Emang film favorit lu apa? Gue Disney. enggak lah, emang gue bocil. Gue Forrest Gump. Forrest Gump. Ya, itu berkesan banget sih. Run for Karena your life. ya, dan karena itu juga filmnya direkomendasiin sama papa aku. Jadi itu has a lot of meanings kayak tentang hidup gitu, mengajarkan Dalam banget banyak ya. hal. Iya, bagus sih. Sama Tom Hanks ikut ngefans. Ngefans sih, acting dia bagus banget di situ. Kayak beneran real kayak gitu. Bagus sih. 10 out of 10. You should watch. Oke, Ja. Itu tadi ya 5. Cuma Satu satu. aja. Lagi. Nggak, durasi guys. Durasi. Mereka suka kalau lebih panjang Bisa, pasti. masih banyak nih. Masih nunggu ini. Satu. Tapi satu juga itu top banget film-filmnya yang Harus disarankan ditonton sama sih. Kenny dan Lea. Harus ditonton sih ya. Terakhir nih, karena si Gen Z ini sering banyak kata-kata hari ini dong. Seolah-olah Gen Z tuh nggak bisa menjalani hari tanpa kata-kata. Jadi harus Paham. dari Singkat saja. Singkat saja.
Siapa dulu nih yang mau kasih Bebas. kata-kata? Kita hitung 1, 2, 3 ya baru. Aduh, gua Gak bisa. Gue bukan motivator. iya. Gak apa-apa. Bebas mau dari lirik lagu, Mau dari dialog di sinetron. sinetron. Berat. Boleh. Boleh search dulu nggak sih di Google? Oke, setelah hitungan 1, 2, 3 baru Itu pantun ya. Boleh. Membanting tulang setiap hari demi cinta Yasmin di RCTI. Kalau nonton podcast ini jangan lupa sama Kenny. Asik. Pressure. Diwakilin kakek nih. Gue diwakilin. Bikin satu dong. Gue diwakilin. Ada atau diwakilin? Nggak kepikiran. Oke, gak apa-apa. Terima kasih untuk Kenny dan Lea. Jangan lupa buat Gen Fam untuk selalu nonton Cinta Yasmin pukul 21.15 hanya di RCTI. Jangan lupa juga untuk tonton terus video-video Gen Fun, video lainnya juga ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di Gen Fun Official. Saya Reza pamit. Saya Rio pamit. Dan Kenny dan Lea juga pamit beserta seluruh kru. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Playroom. See you in my room. Terima kasih. Bye.